Bayangkan, kamu terjebak bersama orang yang paling tidak kamu sukai dalam situasi yang sangat kritis. Tidak ada pilihan lain selain bekerja sama. Tetapi, apakah mungkin rasa benci itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih indah? Mungkin takdir punya cara tersendiri untuk membuat dua jiwa yang bertolak belakang akhirnya saling membutuhkan. Rina, seorang desainer grafis, lebih suka bekerja di ruang yang tenang dan teratur, selalu menghindari konflik dan kecenderungan diam ketika ada masalah. Jaka, seorang pengusaha muda yang ambisius, keras kepala, dan suka berpendapat, mengapa dirinya selalu benar, seringkali mengkritik orang lain tanpa ampun. Rina dan Jaka sudah sering berpapasan di berbagai acara dan pertemuan bisnis, dan keduanya tidak bisa akur. Rina merasa Jaka terlalu sombong dan tidak tahu bagaimana menghargai pendapat orang lain, sementara Jaka menganggap Rina terlalu menutup dan tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan tegas. Suatu hari, mereka berdua terpaksa berangkat bersama mengikuti sebuah seminar di luar kota yang diadakan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Setelah acara selesai, hujan deras mengguyur kota, dan tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok di tengah perjalanan menuju rumah masing-masing. Di tengah cuaca buruk dan jalan yang licin, mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah gubuk terpencil yang berada cukup jauh dari kota. Keadaan semakin buruk dan mereka tak bisa keluar karena jalanan tertutup banjir. Tidak ada sinyal ponsel dan mereka hanya bisa menunggu hingga cuaca reda. Tetapi ketegangan antara keduanya sudah mulai terasa. Mereka tidak suka satu sama lain, tetapi sekarang harus saling bertahan hidup bersama dalam ruang yang sempit. Malam pertama di gubuk itu adalah malam yang penuh ketegangan. Gubuk tersebut sangat sederhana, hanya memiliki sedikit barang dan nyaris tak ada peralatan untuk bertahan hidup. Rina duduk di pojokan dengan jaket tebal, mencoba mencari kenyamanan dalam situasi yang sulit. Jaka berdiri di depan jendela, melirik keluar dengan wajah penuh kebingungan. Tidak ada sinyal. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Jaka dengan nada yang kurang sabar. Suara angin yang kencang terdengar menerpa atap gubuk. Rina menarik nafas panjang, mencoba untuk tidak terlalu panik. Kita harus tetap tenang dan semoga besok cuaca membaik dan kita bisa keluar. Tenang, mudah bagi kamu untuk mengatakan itu, Rina. Tidak semua orang bisa tetap tenang seperti kamu. Jaka mendengus, jelas tertekan. Kamu selalu saja menganggap masalah ini remeh. Rina mengalihkan pandangan, mencoba menahan rasa kesalnya. Aku hanya berusaha berpikir jernih. Tidak ada gunanya panik sekarang. Kita hanya bisa bertahan sampai cuaca membaik. Jaka mendekat tampaknya kesal. Kamu bahkan tidak tahu cara bertahan hidup di hutan ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Hanya duduk diam dan menunggu. Rina mengerutkan dahi, merasa terhina. Tidak semua orang harus jadi ahli bertahan hidup untuk bisa bertahan. Semua orang punya cara mereka sendiri. Kalau kamu ingin teriak dan marah, itu urusan kamu. Malam itu keduanya tidur dengan ketegangan yang jelas. Rina berusaha tidur di pojokan sementara Jaka memilih tidur dengan posisi yang menghadap pintu keluar. Meski tidak saling berbicara, keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Mereka terjebak bersama dan mereka harus bertahan hidup. Pagi berikutnya suasana tetap mencekam. Hujan mulai berhenti, tetapi cuaca tetap sangat dingin dan tak ada tanda-tanda bantuan datang. Mereka tahu harus segera mencari cara untuk bertahan hidup lebih lama di gubuk ini, terutama untuk kebutuhan dasar seperti air dan makanan. Aku akan keluar mencari air, kata Rina, mencoba untuk tidak terlihat cemas. Kamu tidak bisa menunggu di sini. Kamu bisa menunggu di sini. Jaka menatapnya dengan tatapan bingung. Kamu cari air di hutan. Itu berbahaya. Aku yang harus pergi. Kamu lebih baik tetap di sini dan jangan melakukan apa-apa. Rina merasa emosinya memuncak. Aku tidak butuh izin dari kamu, Jaka.
Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu terlalu terburu-buru menilai orang. Lagi pula kamu hanya tahu cara berbicara tentang bisnis, bukan tentang bertahan hidup. Jaka hampir berkata sesuatu, tetapi melihat ketegaran di wajah Rina, dia akhirnya mundur. Baiklah, tapi kalau terjadi apa-apa, aku tidak akan bertanggung jawab. Rina mengabaikan perkataan Jaka dan keluar dari gubuk itu mencari air di sekitar hutan. Jaka yang awalnya skeptis, akhirnya mengikuti dari belakang, tak ingin Rina terlalu jauh tanpa pengawasan. Setelah beberapa waktu mereka menemukan sebuah sungai kecil, dan bersama-sama mereka mengumpulkan air dan mencari makanan. Tentu saja, Jaka tidak bisa menghindari perasaan frustasi karena harus mengandalkan Rina dalam situasi ini. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit menghargai ketenangan dan keteguhan Rina. Kamu tahu, aku tidak pernah menyangka kamu bisa melakukan itu, kata Jaka dengan ragu. Ketika mereka kembali ke gubuk, aku selalu berpikir kamu hanya bisa bergantung pada orang lain. Rina hanya tersenyum kecil. Ternyata kamu salah. Semua orang punya sisi yang berbeda, Jaka. Hari-hari terus berlalu dan keduanya mulai merasa semakin kesulitan dengan keadaan yang semakin berat. Makanan semakin menipis dan cuaca yang tak menentu membuat mereka terjebak lebih lama dari yang mereka kira. Stres mulai mempengaruhi keadaan emosional mereka dan ketegangan yang bertahan akhirnya pecah. Suatu pagi setelah gagal menemukan bahan makanan di sekitar gubuk, Jaka kembali meledek. Aku tidak tahan lagi. Kita tidak akan bisa bertahan seperti ini. Kamu hanya duduk saja, mengharapkan sesuatu terjadi, sementara aku yang selalu bekerja keras. Rina yang merasa sudah cukup mencoba menenangkan keadaan, akhirnya membalas dengan marah. Apa yang kamu harapkan, Jaka? Kamu selalu merasa seperti satu-satunya yang bisa melakukan semuanya. Terkadang kita harus bekerja sama, bukan berdebat siapa yang lebih kuat. Jaka terdiam, tetapi api kemarahan masih ada di matanya. Aku tidak tahu kenapa aku harus berada di sini bersamamu, katanya dengan suara yang berat. Rina memejamkan mata, mencoba menahan emosinya. Aku juga tidak tahu kenapa aku terjebak di sini denganmu. Namun keduanya tahu di balik kata-kata tajam itu, ada lebih banyak ketakutan yang mereka sembunyikan. Takut tidak bisa bertahan, takut akan kegagalan, takut akan kesendirian yang semakin menghantui mereka. Pada malam hari ketika keduanya duduk di sekitar api, suasana sedikit lebih tenang. Jaka yang terlihat sangat lelah akhirnya membuka percakapan dengan suara pelan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Selama ini aku selalu merasa harus mengendalikan semuanya. Aku pikir jika aku bisa mengendalikan orang lain, aku bisa menghindari ketakutan dalam diriku sendiri. Rina mendengarkan dengan hati-hati, merasakan kesulitan yang dihadapi Jaka. Aku mengerti. Aku juga merasa kesulitan untuk membuka diri kepada orang lain. Aku takut jika aku terlalu terbuka, aku akan terluka lagi. Ada keheningan yang dalam di antara mereka. Kemudian Jaka menatap Rina dengan ekspresi yang lebih lembut. Mungkin kita berdua harus belajar untuk menerima ketidaksempurnaan ini. Rina tersenyum lembut. Aku rasa kita sudah belajar banyak satu sama lain. Setelah seminggu terjebak, mereka akhirnya diselamatkan oleh tim penyelamat. Di luar hutan keduanya tampak berbeda. Rina yang dulu lebih tertutup dan pesimis kini memiliki pandangan yang lebih terang. Jaka yang biasanya keras kepala kini lebih terbuka dan penuh pemahaman. Di malam hari terakhir sebelum mereka berpisah, Jaka mendekat kepada Rina. Rina, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kamu telah mengajarkan aku banyak hal yang tidak pernah kubayangkan. Rina menatapnya, merasakan perasaan yang berbeda. Aku juga terima kasih. Tanpa kamu aku mungkin tidak akan pernah belajar untuk bertahan dengan cara yang berbeda. Jaka tersenyum, matanya penuh harapan. Aku tahu kita mungkin tidak sempurna, tapi aku ingin mencoba sesuatu yang lebih dari sekedar teman.
Rina menatap Jaka, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku juga, Jaka. Kadang kita bertemu orang yang kita anggap sangat berbeda dengan kita, bahkan sampai benci. Tapi justru dari perbedaan itulah kita belajar tentang diri kita sendiri, tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk tumbuh. Ketika kita terjebak dalam situasi yang penuh tantangan, kita menyadari bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kadang yang kita butuhkan adalah seseorang untuk saling mendukung, meski awalnya kita merasa tak ada harapan. Pesan moral dari kisah ini, cinta tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Terkadang untuk menemukan cinta sejati, kita harus belajar untuk membuka hati untuk bekerja sama, dan untuk saling menerima kekurangan. Dalam setiap pertemuan yang penuh ketegangan, ada potensi untuk saling memahami dan akhirnya menemukan cinta yang tulus. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.